Nah, ya, kita lanjut lagi ya. Di bagian yang kedua, kita akan belajar tentang kebahasaan dari teks cerita fantasi atau cerita imajinasi. Oke ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa disimak dan dicatat bagian-bagian yang pentingnya. Mudah-mudahan bisa membantu memahami tentang ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Apa saja? Yang pertama, ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi ini menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, ya. Apakah dia menggunakan kata aku, mereka, dia, Erza, Doni, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan kata yang mencerah panca indera, melibatkan panca indera kita. Ada mata, ya, penglihatan, pendengaran, gitu ya, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan latar, tempat, waktu, atau suasana. Contohnya seperti apa deskripsi latar? Misalnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laporan berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh hanya laptopku yang masih menyala. Nah, ini udah menggambarkan suasana dan latar ya, menggunakan panca indera. Kira-kira apa? Penglihatan ya semuanya. Bahwa kita bisa melihat rumah gitu ya, di bagian sana dinding rumahnya ada apa saja, kemudian bagaimana keadaan laboratorium dan sebagainya. Kemudian latar suasana misalnya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan latar suasana ini melibatkan panca inderanya apa? Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah yang ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Sudah melibatkan panca indera pendengaran karena kita di situ bilangnya sunyi gitu ya. Nah, dan perasaan sedih yang muncul di situ. Baik, kita lanjut. Nah, atau menggunakan latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit. Mendung hitam tak mengumpat. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Gitu. Udah malam hari gitu ya, ada bintang di langit, gitu kan bisa kelihatan cuma malam doang ya, menandakan waktu malam. Kemudian bisa ada lolongan saut-sautan anjing ya kalau bisa tengah malam kadang-kadang di suatu tempat ada atau di film-film biasanya digambarkan seperti itu yang sudah benar-benar malam sepi mencekam gitu ya. Kemudian menggunakan pilihan kata dengan makna kata kias atau makna khusus. Nah, makna kias ini bukan makna yang sebenarnya. Gitu. Contohnya, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Ia mengendus sekeliling. Gitu. Hidungnya mancung, menjulang, yang mengendus sekeliling. Oke. Selanjutnya menggunakan kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu ya seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum dan sebagainya. Ini menandakan konjungsi penanda urutan waktu dan ini nanti kalian bisa kalian gunakan saat kalian membuat teks cerita fantasi gitu. Ya, menandakan apa? Datangnya tokoh misalnya, ya. Kemudian atau menandakan perubahan latar, baik latar suasana, waktu dan tempat. Misalnya, setelah buku terbuka dan aku terseret pada masa lampau. Nah, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Dan akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Ya, selanjutnya adalah penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Kalau tadi misalnya tiba-tiba dia terdengar suara teriakan, gitu kan, terkejut bahwa temannya teriak. Ya, kemudian biasanya di sini contohnya tiba-tiba seorang alien yang berukuran
lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, misalnya ada tiba-tiba tanpa diduga di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, itu disebut dengan ciri kebahasaan penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita teks fantasi atau cerita imajinasi. Nah, kalimat langsung itu berupa tuturan langsung dari si tokohnya. Contohnya kalau dalam teks, dia ditandai ada tanda kutip dua. Nah, ini ujaran langsungnya, ucapan langsungnya. Ya, raksasa itu mengejar kita, katanya. Teriak. Nah, disambung dengan penjelasan teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, diakhiri juga dengan tanda kutip dua. Ada petik dua dan ada tanda kalimat penjelasnya. Gitu. Jadi ada kalimat ujaran langsungnya, ada kalimat penjelasnya. Sebut dengan kalimat langsung. Seperti itu. Ya, nanti setelah ini teman-teman bisa merumuskan atau merancang teks cerita imajinasi yang sudah Ustazah siapkan rangkaian ceritanya. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan saja cerita kerangka tersebut atau rancangan cerita tersebut menjadi satu kesatuan cerita fantasi atau imajinasi yang utuh seperti yang tadi Ustazah bacakan misalnya. Untuk itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.